Selamat pagi teman-teman. Pagi ini ada kesempatan saya menyiram tanaman saya. Tapi memang ini sudah 4 harian dan saya lihat tanaman ini butuh asupan air, ya kan? Dan sesuai jadwal kali ini saya akan menyiram vitamin B1. Kalau mungkin yang pada tahu, vitamin B1 itu menghilangkan stres. Tidak hanya itu, ternyata banyak sekali manfaatnya dan nanti akan saya ceritakan sekaligus kita menyiram kali ini. Seperti biasa, sebelum saya mengaplikasikan vitamin B1, saya pasti akan melakukan penyiraman ngocor ke masing-masing tanaman ya, ke media tanamnya. Tujuannya apa, Mas? Ya, tujuannya air yang ada di dalam pot itu kan terganti ya, karena siram ngocor terganti dengan air baru. Misalnya gini nih, karena sudah lama dan penguapannya itu kan rendah ya. Masih ada air yang ada di dalam sini dan sudah mulai ada potensi-potensi serangan jamur dan sebagainya itu diguyur ngocor. Makanya nih airnya sampai seperti ini ya, keruh. Nah, ini diganti nih. Dan nanti air itu selain mengganti juga merata ya, berada di semua bagian media tanam. Jadi kebutuhan akan air itu bisa terpenuhi. Kan kalau nyiramnya nggak ngocor itu kan ada tuh, sebelah bisa disiram dengan baik, yang sebelah masih kering ya kan. Makanya memang harus benar-benar diperhatikan. Kita siram ngocor, airnya ada di seluruh bagian media tanam, benar-benar merata. Banyak yang tanya nih, Mas semprotannya merek apa? Simart M001. Wah, ini bisa diatur, ada yang nyemburnya merata, ada yang nyemburnya center ya, terpusat, ada yang semburannya banter. Nah, itu tinggal dipilih, diputer aja. Oh, nanti tak cari deh, semoga bisa menyediakan ya. Jadi kalau studi tentang vitamin B itu sudah lama sekali ya. Saya membaca literasi dari buku itu sejak tahun 1939. Ada beberapa tokoh itu, ada Gauteret, Nobecourt, dan White itu menyatakan atau memberikan pengakuan akan pentingnya vitamin B1 dalam pertumbuhan tanaman. Pada tanaman ada yang disebut proses metabolisme. Proses metabolisme itu mengubah karbohidrat menjadi energi. Nah, energi inilah yang dibutuhkan agar tanaman itu bisa menumbuhkan akar, daun, tangkai, dan sebagainya, bisa tetap sehat, segar. Nah, dengan adanya vitamin B1 itu membantu metabolisme dalam tubuh tanaman. Soal vitamin B1 sendiri, banyak yang mengatakan kalau vitamin B1 itu membantu untuk anti stres. Ya kan, itu memang tidak salah ya, benar. Dan mungkin bisa kita kupas lebih jauh. Tanaman sendiri itu seperti manusia, bisa mengalami stres. Yang jarang disadari oleh teman-teman itu ketika kita membeli aglonema dan jarak pengirimannya sangat jauh. Lalu waktu pengiriman yang diperlukan itu 3 hari, bahkan pernah sampai 1 minggu ya kan. Nah, tentu dalam perjalanan ini ada goncangan, ada benturan dan sebagainya. Nah, ini mengakibatkan stres juga. Kemudian terjadi perubahan cuaca ya. Kalau di tempat sebelumnya itu cuacanya teduh, tiba-tiba tanamannya dipindah ke lokasi yang lebih panas. Nah, intensitas cahayanya lebih tinggi, gitu kan. Itu juga bisa stres. Selain itu, pemangkasan pucuk, perbanyakan vegetatif, ya kan, itu juga mengakibatkan stres. Tak jarang tanaman jadi layu, lesu, letoy, dan sebagainya. Bukan hanya pemangkasan, penggantian media tanam baru aja juga bisa mengakibatkan stres loh. Kalau kita tidak mengikuti langkah-langkah yang terstandar ya.
kemudian sering diguyur hujan lebat. Nah, ini teman-teman kalau yang memang menghujan-hujankan tanamannya ya, nah itu kena guyuran hujan lebat aja juga mengakibatkan stres, apalagi diterpa angin kencang bahkan badai. Nah, yang paling penting ini, vitamin B1 juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan adaptasi tanaman di lingkungan yang baru. Dari tanaman dulu ditanam di tempat yang teduh, tiba-tiba ditaruh di tempat yang kondisi geografisnya, cuacanya lebih panas dan sebagainya. Vitamin B1 ini juga menjaga tanaman tetap segar dan tidak layu meskipun harus mengalami perjalanan jauh, lamanya pengiriman, lalu proses penanaman dan repotting atau penggantian media tanam yang baru. Tidak hanya itu, vitamin B1 juga memiliki kemampuan untuk mempercepat tumbuhnya akar dan membantu untuk penyerapan unsur haranya itu lebih lancar. Juga pertumbuhan jaringan baru yang lebih cepat. Luar biasa ya, vitamin B1 ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, tentu teman-teman, vitamin B1 itu sebenarnya sudah ada di media tanam yang kita gunakan ya, apalagi kalau misalnya saya menggunakan 7 bahan kemudian sudah difermentasi, nah itu vitamin B1-nya sudah ada, tapi tidak terlalu banyak. Maka dari itu teman-teman perlunya penyiraman atau pengaplikasian vitamin B1 secara terjadwal ya. Nah, saya pribadi saat ini menggunakan vitamin B1 Lakona buatan RJ37. Jadi sesuai dengan namanya, Lakona itu artinya penyembuh ya. Memang sudah ada beberapa zat-zat yang dibikin, nantinya dia itu tipe-tipe untuk tanaman-tanaman, treatment tanaman yang sakit, tapi juga memiliki kemampuan sama seperti yang lain. Beberapa bahan yang ada di Lakona itu antara lain ada hormon auksin, lalu vitamin B1 atau tiamin, dan amino acid. Nah, hormon auksin ini merupakan zat perangsang tumbuh ya, yang membantu pembentukan sel. Di tanaman itu ada sel-sel berbagai macam untuk pembentukan sel, lalu dia juga bisa mempercepat pertumbuhan akar, pertumbuhan daun baru, dan sebagainya. Makanya emang ini Lakona inilah yang selalu saya gunakan. Karena apa? Vitamin B1 yang beredar sendiri kan banyak macamnya, ada yang mereknya sama tapi kok harganya berbeda, ada yang murah, ada yang mahal ya kan? Dan kita sendiri nggak bisa, ketika kita lihat kok ini berbeda dengan yang ini, kita bandingkan, lalu kita menyebut oh yang ini palsu, yang sini asli. Nggak bisa, kita nggak bisa menentukan ini asli atau palsu hanya dari terlihat oleh mata atau dari yang kita cium baunya seperti ini dan sebagainya. Nggak bisa. Kita harus kalau mau membuktikan ya bawa ke laboratorium ya kan, dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya harga yang ini yang lebih murah dan yang lebih mahal, mana nih kandungan vitamin B1 yang lebih banyak dan sebagainya. Kayaknya saya memang sebaiknya gunakan yang pasti. Saya pakai vitamin B1 Lakona buatan RJ37 karena jelas-jelas kandungannya dan sudah saya lakukan uji coba, pembuktian memang terbukti efektif. Makanya memang selalu saya jadwalkan ya, paling enggak 2 minggu sekali lah. Untuk tanaman yang sakit itu seminggu 2 kali. Nah, setelah semuanya disiram ngocor, kini saatnya mengaplikasikan vitamin B1-nya. Saya menggunakan vitamin B1 RJ37 Lakona. Jadi tadi takarannya 2 ml per 1 liter air. Dicampurkan. Nah, saya menggunakan ini alat semprotnya. Ini dia. Alat semprot elektrik ya. Jadi sudah dicampur lalu baru dimasukkan ke dalam tabung, kemudian disemprotkan. Kapan waktu terbaik penyemprotan? Waktu terbaik penyemprotan itu sebelum matahari tinggi ya, di pagi hari. Jadi kisaran jam 6 sampai jam 9 lah. Nah, setelah disemprot merata kan otomatis nanti terjadi fotosintesis ya, pas sudah tersedia vitamin B1-nya. Pengaplikasian penyemprotan
idealnya dengan foliar application, yaitu disemprotkan langsung ke stomata daun. Letak stomata itu paling banyak di bawah daun ya. Nah, paling banyak itu ada di bawah daun seperti ini. Tapi di atas juga ada stomatanya, cuman lebih sedikit gitu. Makanya disemprotkannya biasanya di bawah daun. Nah, seperti ini. Tapi kena media tanam juga nggak apa-apa, nanti diserap melalui akar, kemudian dibawa ke daun. Cuman lebih cepat kalau disemprotkan di bawah daun seperti ini langsung, nanti baru terjadi fotosintesis. Jadi nyemprotnya itu alat semprotnya di bawah ya, mengarah ke atas. Jadi yang terkena itu bawah daun. Ini contohnya seperti ini. Disemprotkan merata. Demikian untuk yang bonggolan. Kalau untuk bonggolan mungkin lebih banyak ke media tanamnya, nggak masalah ya. Nah, ini nanti vitamin B1-nya diserap oleh tanaman dan membantu metabolisme dalam tubuh tanaman. Nah, begitu ya teman-teman, pengaplikasian vitamin B1 serta manfaatnya untuk tanaman aglonema. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi. Demikian konten kali ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya.